Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari teks berita dengan KD 3.1 dan 4.1. Mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Menyimpulkan isi berita, membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Dengan indikator yang pertama, menjelaskan pengertian teks berita. Yang kedua, menganalisis unsur-unsur berita 5W1H. Yang ketiga, meringkas pokok-pokok isi berita yang dibaca dan didengar. Yang keempat, menyimpulkan pokok-pokok isi berita yang dibaca dan didengar. Yang kelima, memberikan tanggapan berdasarkan berita yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa mampu mengetahui pengertian teks berita, menganalisis unsur-unsur berita, meringkas pokok-pokok isi berita yang dibaca dan didengar, menyimpulkan pokok-pokok isi berita, dan memberikan tanggapan berdasarkan berita yang dibaca dan didengar. Dengan materi pembelajaran pengertian berita, unsur-unsur berita, ringkasan isi berita, penyimpulan isi berita, dan yang terakhir tanggapan terhadap isi berita. Materi yang pertama yaitu pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Penyampaian berita ini biasa dilakukan secara lisan yang sering kita dengar dan lihat di televisi, maupun tulisan yang dapat kita baca di media cetak. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur berita. Nah, unsur-unsur berita ini adalah hal-hal atau poin-poin yang membangun berita itu supaya terbentuk menjadi berita yang utuh. Nah, unsur berita ini dapat disebut dengan 5W1H. Yang pertama, apa peristiwanya? Siapa yang mengalami peristiwa itu? Di mana terjadinya peristiwa itu? Kapan terjadinya peristiwa itu? Mengapa peristiwa itu terjadi dan bagaimana proses peristiwanya? Ringkasan isi berita. Ringkasan ini berguna untuk membuat ide-ide pokok yang mewakili setiap bagian bacaan aslinya. Dalam meringkas berita, kita tidak boleh menghilangkan unsur 5W+1H atau adiksimba. Namun, kita dapat meringkasnya dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama, mencermati naskah asli untuk menangkap pesan umum dan sudut pandang pembaca. Yang kedua, mencatat gagasan utama yang mengandung unsur 5W+1H. Yang ketiga, membuat reproduksi, yaitu dengan menyusun kembali suatu karangan singkat atau ringkasan berdasarkan gagasan utama. Materi yang selanjutnya yakni penyimpulan isi berita. Kesimpulan adalah kata-kata akhir dari suatu uraian. Di dalam suatu kesimpulan juga harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih ringkas. Dengan demikian, kesimpulan tentang isi suatu berita juga harus memanfaatkan ringkasan kita sebelumnya terhadap pokok-pokok informasi dengan berpatokan pada rumus adiksimba atau 5W+1H. Contoh kesimpulan isi berita. Berita tersebut menginformasikan pengenalan pusat kebudayaan Amerika Serikat di Indonesia oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat. Pengenalan dilaksanakan di Pusat Perbelanjaan Pacific Place di Bilangan Senayan, Jakarta Selatan. Masuk kepada materi yang terakhir yakni tanggapan terhadap isi berita. Adapun yang dimaksud dengan tanggapan adalah sambutan terhadap suatu ucapan. Isinya bisa berupa kritik atau komentar yang berkaitan dengan pemberitaan. Aspek yang ditanggapi bisa berkenaan dengan isi beritanya itu sendiri maupun kebahasaannya. Contoh tanggapan terhadap isi berita dapat dilihat dalam tayangan video. Informasi yang disampaikan berita tadi malam masih diragukan kebenarannya.
Setelah saya cross-check dengan berita dari sumber lainnya, ada yang berbeda, terutama di dalam penyampaian informasi jumlah korban. Jumlah korban tidak sebanyak dengan yang diinformasikan dalam berita itu. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.